Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Lafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yaitu Bapak Muhammad Wahidin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, sebelum kita masuk materi akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nama, Muhammad Wahidin, SPD, alamat, Adikarso, RT 2 RW 5, Kebumen, jabatan kedinasan, guru fisika, dan kepala laboratorium fisika. Pendidikan formal, SDN Adikarso, SMPN 4 Kebumen, SMA Negeri Kutawinangun, UAD Yogyakarta. Moto, memberi kemudahan pada orang lain. Demikian biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya juga akan membacakan nama-nama data anak yang baru saja memenangkan lomba KSM tingkat Kabupaten Kebumen. Juara 1 Matematika atas nama Kenia Ratna Aziza. Juara 1 Fisika atas nama Ani Setiawati. Juara 2 Ekonomi atas nama Vini Aulia Fikriani, juara 3 Geografi atas nama Arman Syarif, dan juara harapan 3 Biologi atas nama Fathu Silmi Suryani. Selamat dan sukses atas prestasi yang teman-teman raih. Baik, kita langsung masuk pada materi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini Pekan Ilmiah mampu menghadirkan Bapak selaku guru fisika dan kepala laboratorium fisika di MAN 3 Kebumen. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Bisa langsung masuk materi ya Pak? Monggo. Nah, pertama-tama bicara soal fisika nih Pak. Sebenarnya apa sih motivasi Bapak dulu memilih untuk berkuliah mengambil prodi fisika? Silakan Pak. Ya, perlu anak-anak ketahui semua bahwa kita sekarang ini memasuki era yang sangat maju, di mana ilmu pengetahuan itu menjadi tumpuan semua orang. Jadi menurut saya ilmu fisika itu sangat eksis di era seperti sekarang ini. Jadi alangkah indahnya jika anak-anak itu sekarang ini bisa menguasai ilmu sains, apalagi ilmu fisika dengan baik. Jadi kenapa saya termotivasi mengambil jurusan fisika? Saya kepenginnya ikut menularkan, bisa andil menularkan ilmu fisika ke anak-anak sekarang, terutama anak-anak MAN, khususnya MAN 3, tetaplah semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sangat menopang kehidupan modern sekarang ini. Demikian. Iya, terima kasih Pak. Lalu nih Pak, bicara soal sekolah, selaku guru mapel fisika, bagaimana Pak proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Apalagi sekarang ini dalam kondisi daring Pak. Ya, dalam kondisi COVID sekarang ini memang kita dianjurkan oleh pemerintah tidak boleh bertatap muka dahulu. Kita terpaksa menggunakan daring. Walaupun kita tahu di sana sini masih banyak kekurangan daripada proses pembelajaran dengan tatap muka. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama pada anak-anak mereka biasanya tidak mempunyai fasilitas online yang memadai di rumahnya masing-masing. Jadi menurut saya tetap pembelajaran online itu tidak maksimal. Jadi yang paling optimal dan maksimal adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Tapi kondisi yang belum memungkinkan, apa boleh buat, kita terpaksa online
walaupun kita menggunakan fasilitas yang kita miliki semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bisa menggunakan WA Group, bisa menggunakan Classroom, atau media-media yang lain. Ya. Nah, untuk anak-anak yang kurang aktif sendiri nih Pak, apa yang Bapak lakukan dalam menghadapi mereka ini Pak? Biasanya kita guru mapel terutama fisika ini kerjasama dengan wali kelas. Jadi kalau kita menjumpai beberapa anak yang kurang aktif, nanti kita bisa konsultasikan kepada wali kelasnya, biar wali kelasnya itu ikut memotivasi. Atau kita bisa kerjasama dengan guru BK. Jadi beberapa anak yang kurang aktif sudah saya laporkan kepada guru BK untuk mendapat bimbingan dari guru BK, sehingga mereka akan lebih aktif untuk mengikuti pelajaran, terutama pelajaran fisika. Nah, dari sekian banyaknya siswa yang Bapak ajar nih Pak, lebih banyakkan mana siswa-siswa yang aktif atau siswa-siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran daring ini Pak? Kalau pelajaran fisika yang diambil oleh saya, alhamdulillah anak-anaknya itu rajin-rajin, semangat-semangat. Jadi sekali ya, Pak. bisa setiap hari itu 80-90% ikut, dan mereka itu aktif mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi paling yang tidak mengumpulkan hanya sekitar 5%. Itu pun nanti akan menyusul. Kalau kita tagih, mereka akan segera menyusul. Ya, saya maklum 5% ini bukan karena mereka tidak aktif, mungkin karena ada kendala-kendala lain seperti online-nya tidak bagus atau punya keperluan lain. Jadi tetap kita optimalkan. Ya. Untuk materi dalam sekolah tingkat atas nih Pak, materi-materi apa saja sih Pak yang dipelajari di madrasah? Oh, materinya kita, terutama fisika, kita kan sudah punya kurikulum ya. Jadi kita mengikuti kurikulum yang sudah distandarkan oleh nasional. Jadi kurikulum fisika di MAN, terutama MAN 3, ini sama persis dengan kurikulum fisika di SMA umum. Jadi kalian yang belajar di MAN 3 itu akan sama persis dengan anak-anak yang belajar di SMA negeri umum. Jadi kita mengadopsi kurikulumnya persis sama dengan materi kurikulum di SMA, begitu. Iya Pak. Lalu berdasarkan yang kita tahu nih Pak, fisika itu merupakan ilmu terapan. Nah, apa sih Pak yang dapat diterapkan dari teori-teori fisika ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Oh, banyak sekali. Jadi fisika itu ilmu terapan yang sangat mendominasi kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita setiap hari tidak bisa lepas dengan listrik. Listrik di kehidupan kita itu sekarang ini itu tidak bisa kita lepaskan. Kita butuh apa-apa pasti menggunakan listrik. Tanya tentang listrik. Kita mau butuh menghidupkan HP itu juga butuh listrik. Kita mau melihat TV, untuk penerangan, untuk nyuci pakai mesin cuci, itu semuanya pakai listrik. Itu baru listrik, belum yang mekanika. Kita mekanika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mekanika itu nanti untuk membuat mesin. Kita sekarang ini sudah tidak bisa lepas dengan mesin. Mesin yang paling sederhana adalah mesin sepeda ontel misalkan. Itu juga menggunakan ilmu fisika. Jadi bagaimana roda menggelinding, itu semua dipelajari di fisika. Rantai menggerakkan roda, terus otot kaki menggerakkan pedal, itu juga semuanya ilmu fisika. Terus kita kita tidur pun perlu ilmu fisika. Yang kepanasan kita butuh AC, butuh kipas angin, itu semuanya perlu ilmu fisika. Jadi menurut saya fisika itu di era sekarang ini tidak bisa lepas dari kehidupan. Jadi kita sangat membutuhkan ilmu fisika, begitu. Ya Pak. Lalu selaku guru mapel fisika nih Pak, pernah nggak sih Bapak itu membuat semisal media berdasarkan teori-teori yang Bapak memiliki itu Pak? Oh iya. Di lab fisika memang
saya sering tugaskan kepada anak-anak untuk belajar menggunakan media yang kita punya di rumah untuk membuat alat-alat praktikum yang sederhana. Jadi kita di lab kita ini fisika sudah banyak sekali alat-alat yang dibuat oleh para siswa untuk melakukan praktikum fisika. Bisa menggunakan barang-barang bekas. Kalau tidak ada, terpaksa kita beli barang-barang baru yang sifatnya terjangkau dan murah gitu. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang yang murah untuk keperluan praktek fisika, begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya Bapak menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fisika sejak kapan nih Pak? Oh ya, jadi kebetulan saya ini masuk ke MAN 3 Kebumen ini tahun 2004. Sejak itu saya langsung dipasrahi sebagai Kepala Laboratorium Fisika. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun itu saya. Jadi sudah lama sekali saya mengurus lab fisika ini. Jadi saya senang di lab sini karena kita asik menggunakan alat-alat lab dan bisa membantu anak-anak untuk mendukung teori-teori mereka, terutama teori fisika di dalam kelas. Jadi laboratorium ini nanti akan difungsikan untuk mencocokkan antara teori yang diperoleh di kelas dengan yang sebenarnya di laboratorium. Begitu. Sedangkan untuk program-programnya nih Pak, apa saja program yang dicanangkan oleh laboratorium sendiri Pak? Jadi program-program lab kita adalah laboratorium untuk siswa. Jadi memang desain laboratorium fisika kita itu desain untuk anak-anak. Jadi tujuan utamanya, program utamanya adalah untuk memfasilitasi anak-anak itu belajar mencocokkan antara ilmu yang diperoleh dari teori dengan ilmu yang akan dipraktekkan di laboratorium. Misalkan begini, orang kalau belum pernah masuk ke laboratorium itu tidak bisa membayangkan 1 kilo besi itu segenggam. Tapi kalau 1 kilo kapas itu tidak segenggam, bisa banyak itu. Kenapa sama-sama 1 kilo kok bentuknya, volumenya berbeda? Nah, itu yang dimaksud dengan massa jenis. Nah, kalau orang tidak pernah masuk ke laboratorium, orang tidak bakal bisa ngerti apa yang dimaksud dengan massa jenis. Nah, untuk lebih paham dengan massa jenis, kita akan praktekkan di laboratorium. Jadi, kalau dibayangkan saja massa jenis itu apa, susah, harus diukur di laboratorium. Jadi, untuk membuktikan bahwa massa jenis itu seperti ini, itu yang paling gampang ya di laboratorium, dengan cara diukur, begitu. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu urgensi laboratorium. Nah, seberapa penting sih Pak peran laboratorium fisika dengan prestasi siswa di madrasah? Oh ya, laboratorium itu sangat penting, terutama untuk pelajaran eksak. Jadi laboratorium itu sangat mendukung prestasi siswa, terutama mempelajari eksak, khususnya di pelajaran fisika. Jadi anak-anak yang tidak pernah ke laboratorium itu mereka membayangkan ilmu hanya di angan-angan. Mereka tidak pernah tahu ilmu yang sebenarnya seperti apa. Jadi banyak sekali hasil di laboratorium itu yang sangat mendukung keilmuan anak-anak di dalam kelas. Jadi menurut saya laboratorium itu sangat penting sekali untuk mendukung prestasi anak, terutama mapel fisika, begitu. Nah, lalu nih Pak, madrasah kita baru saja memenangkan kompetensi bidang fisika KSM tingkat kabupaten. Nah, Bapak juga di sini selaku guru pengampu ya Pak. Nah, apa saja sih Pak yang Bapak lakukan dalam mendukung belajar siswa yang ikut lomba KSM Pak? Jadi begini, kebetulan tahun ini saya dipasrai untuk membimbing anak-anak KSM. Dan kebetulan juga saya sebagai
koordinator pembimbing KKM. Jadi saya membawai 6 mapel, ada fisika, kimia, biologi, matematika, geografi, dan ekonomi. Koordinatornya saya. Terus pembimbing bidang fisika memang saya. Terus kenapa tahun ini bisa berprestasi, terutama fisika? Alhamdulillah anak-anak kita banyak yang dapat juara. Fisika juga dapat juara 1 tingkat kabupaten. Begini menurut saya, anak-anak kita sebenarnya mereka itu punya potensi sudah bagus, mereka sudah pintar sebenarnya. Tinggal kita kasih motivasi, kita kasih fasilitas. Motivasi kita sering bimbing mereka untuk semangat dalam belajar. Fasilitas kita bisa bantu mereka di laboratorium komputer biar mereka itu mencari data-data di internet tentang apa yang mereka butuhkan. Dan di internet itu data pelajaran apa saja sudah sangat banyak. Tinggal anak-anak itu pintar-pintarlah menyaring. Jadi di sana ilmu fisika terutama itu yang dalam bentuk online teks juga banyak, dalam bentuk video penjelasan soal-soal juga sudah banyak. Jadi menurut saya anak-anak itu yang penting itu disemangati, terus dimotivasi biar mereka itu ini punya semangat yang tinggi untuk menjadi juara gitu. Jadi begitu. Jadi banyak yang Bapak lakukan untuk mendukung prestasi siswa ya Pak? Ya, selain itu nanti pada waktu anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, mereka kita bimbing, kita ajari, kita cari permasalahan-permasalahan yang mereka mengalami kesulitan, sehingga mereka itu tidak kebingungan di jalan. Jadi selain mereka mencari sumber dari internet atau dari perpustakaan, juga kita bimbing untuk sifatnya konsultasi. Jadi kayak semacam belajar bersama, belajar bareng. Jadi bukan berarti gurunya pintar, terus nanti muridnya bisa menjadi pintar. Menurut saya tidak, malah muridnya seharusnya lebih pintar daripada gurunya. Jadi kalau muridnya pintarnya sama dengan gurunya, nanti negara kita akan tidak berkembang. Jadi kalau negara kita akan maju, mestinya murid-muridnya itu harus lebih pintar daripada gurunya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Untuk keluhan-keluhannya sendiri Pak, apa yang sering mereka keluhkan dalam belajar ini, fisika? Yang saya sering melihat anak-anak berkeluh tentang fisika itu, mereka belum sudah mengatakan, Pak, fisika itu materinya banyak sekali. Terus mereka merasa tidak percaya diri. Melihat materi yang banyak sekali itu, mereka sudah putus asa duluan. Belum mereka mencoba mempelajari, sudah putus asa. Jadi itu yang menyebabkan mereka itu enggan untuk belajar. Mestinya mereka itu berpikiran dibalik, kalau materinya seperti ini banyaknya, berarti saya harus belajar keras untuk menguasai ilmu sebanyak ini. Ilmu yang sebanyak ini pun itu menurut agama Islam itu baru setitik air dalam lautan kalau kita membandingkan dengan ilmunya sang penguasa, gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dikasih oleh Allah hanya setitik ilmu, itu pun kita sudah merasa berat sekali untuk mempelajarinya. Jadi itu memang tantangan kita harus belajar keras sehingga kita bisa memperoleh walaupun setitik ilmu itu bisa maksimal. Jadi begitu. Motivasi apa sih Pak yang biasanya Bapak berikan ketika ada siswa atau murid yang merasa down dalam belajar fisika Pak? Motivasi yang kita berikan, kita semangati mereka bahwa belajar itu wajib dan anak-anak tidak boleh putus asa. Kalau
anak-anak tidak mau belajar tentang ilmu fisika, nanti siapa lagi yang akan melanjutkan ilmu pengetahuan ini? Jadi estafet ilmu fisika ini tidak boleh putus, apalagi generasi Islam seperti anak-anak Mantika ini. Jadi khusus untuk anak Mantika Kebumen, tidak boleh putus asa dalam belajar, harus semangat untuk menyambung estafet keilmuan. Saya kira begitu. Nah, lalu berdasarkan yang sudah-sudah nih Pak, sebenarnya para siswa itu lebih suka diberi teori atau praktek nih Pak? Saya kira tergantung dari bagaimana guru menyampaikan. Saya melihat kalau anak-anak kita beri teori tapi tidak perhatikan dengan baik, nanti pada waktu praktek juga mereka tidak bisa ngapa-ngapa. Jadi praktek itu dilakukan setelah anak-anak menguasai teori. Jadi antara teori dan praktek itu tidak bisa dilepaskan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak itu harus menguasai teori dulu. Setelah menguasai teori dengan baik, baru kita melakukan praktek. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara teori dan praktek. Jadi ya harus suka. Jadi tidak bisa, saya tidak suka teorinya Pak, saya langsung prakteknya, ya nggak bisa. Harus bisa semuanya. Jadi saya kira antara teori dan praktek itu harus berkesinambungan, begitu. Untuk anak-anaknya sendiri nih Pak, jadi mereka lebih senang belajar di kelas atau di laboratorium Pak? Ukuran belajar itu menurut saya tidak harus senang dan tidak senang. Itu lihat materi apa yang akan kita bahas. Ada materi yang pas diajarkan di ruangan, ada materi yang pas diajarkan di luar ruangan. Jadi kita menyesuaikan dengan tema materinya. Jadi kalau mengandalkan senang dan tidak senang, nanti ilmu pengetahuan itu tidak maksimal disampaikan kepada anak-anak. Jadi kita harus bisa memilah-milah ini materi ini baiknya diajar di dalam kelas atau baiknya diajar di luar kelas, menyesuaikan dengan tema materinya, begitu. Berarti juga harus ada kesadaran diri ya Pak dari siswa itu tersendiri. Iya, jadi anak-anak memang dari awal harusnya punya kesadaran diri, harus tekun dalam belajar, punya motivasi yang kuat. Jadi tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan dengan asal-asalan, itu tidak bisa. Memang harus punya motivasi yang kuat dari awal, begitu. Baik Pak, terima kasih. Kita sekarang sudah berada di ujung pertanyaan ya Pak. Silahkan untuk memberikan closing statement kepada para siswa yang sekarang mengalami kondisi daring pembelajaran dari rumah. Silahkan Pak. Ya, saya berpesan kepada anak-anak, tetaplah belajar dengan baik, walaupun daring, tetap belajar dengan baik. Insya Allah sebentar lagi kita sudah masuki level 3, jadi kita sebentar lagi sudah bisa diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan kita berdoa bersama Indonesia bisa mengendalikan pandemi COVID. Amin. Dan anak-anak bisa kembali masuk di kelas pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran tatap muka itu adalah pembelajaran yang terbaik. Jadi tidak bisa digantikan dengan pembelajaran daring. Tapi menurut saya tatap muka adalah pembelajaran yang terbaik. Tetap semangat pada anak-anak semuanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas motivasinya dan terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk hadir di program Pekan Ilmiah Mantika Kebumen. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa tetap menyaksikan program Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube Mantika Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.